Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ida Rahayu Aris Ulistianingsih, Endang Sri Sumarti, dan Fadila Roifani akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30, Ayat 1-5, tentang usaha bela negara. Yang pertama, apa kandungan ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30? Kandungan ayat dari Pasal 30 adalah sebagai berikut. Ayat 1, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Ayat 3, tugas TNI. Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, tugas Polri. Melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Ayat 5, menggariskan susunan dan kedudukan hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Yang selanjutnya, apa saja unsur dalam upaya bela negara? Yang pertama ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, apa saja sifat pertahanan nasional Indonesia? Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak menyerah. Dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan. Yang kedua, dinamik. Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia sangat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, apa saja ancaman dalam upaya bela negara? Yang pertama adalah terorisme nasional dan internasional. Yang kedua, aksi kekerasan yang berbau SARA. Yang ketiga, kejahatan dan gangguan lintas negara, gerakan separatis membuat negara baru, serta perusakan lingkungan. Selanjutnya, apa saja peran aktif masyarakat dalam mewujudkan bela negara? Peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Ketertiban warga negara dalam pembelaan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibentuknya kelaskaran rakyat, kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode Perang Kemerdekaan ke-1. Yang kedua, pasukan perang gerilya desa atau pagar desa, termasuk mobilisasi pelajar atau MOPEL, sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan pada periode Perang Kemerdekaan kedua. Yang ketiga,
Pada 1958 sampai 1960, muncul Organisasi Keamanan Desa atau OKD dan Organisasi Perlawanan Rakyat atau OPR yang merupakan bentuk kelanjutan pagar desa. Yang keempat, pada 1961, dibentuk Pertahanan Sipil atau Hansip, Wanra, dan Kamra sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD dan OPR. Yang kelima, perwira cadangan yang dibentuk sejak 1963. Selanjutnya, upaya bela negara di lingkungan keluarga. Anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, anak, serta orang lain yang menjadi bagian dari keluarga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sungguh-sungguh agar mendapatkan haknya sesuai kewajiban yang telah dilakukannya. Misalnya, ayah atau ibu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, serta pembantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Warga sekolah atau sivitas akademika menghormati kepemimpinan dengan cara melaksanakan kewajibannya antara lain sebagai berikut. 1. Siswa belajar dengan baik dan melaksanakan unsur wajib belajar secara akademik. Yang kedua, siswa menaati tata tertib sekolah atau berdisiplin. Yang ketiga, guru mendidik siswa dengan baik, di antaranya pendidikan damai dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, serta mengacu pada tujuan yang akan dicapai, baik kompetensi siswa maupun kurikulum. Selanjutnya, staf tata usaha melaksanakan tugas dengan baik dan mendokumentasikan administrasi dengan tertib. Yang kelima, penjaga sekolah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk selanjutnya, upaya bela negara di lingkungan masyarakat dan negara. Perilaku di masyarakat memperlihatkan bela negara disesuaikan dengan tuntutan dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, mengikuti segala kegiatan dengan berpartisipasi, mengelola lingkungan yang kondusif, dan mendukung kebijakan pemerintah setempat. Dalam bidang hukum, yaitu dengan cara berperilaku yang tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Dalam bidang ekonomi, dapat berpartisipasi meningkatkan kemakmuran di lingkungan masyarakat dengan cara menjadi anggota koperasi dan tidak melakukan kecurangan dalam perekonomian. Di bidang sosial budaya, mampu menunjukkan nilai budaya yang terbaik sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dapat berbentuk menjaga keamanan lingkungan, seperti ikut ronda malam, kepedulian terhadap alam, di antaranya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak keseimbangan alam, seperti penebangan pohon sewenang-wenang dan mendirikan bangunan seenaknya. Selanjutnya, bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya, sehingga rakyat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Sesuai bunyi pasal 30, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Tetapi kenyataannya masih banyak musuh-musuh yang ada di dalam negeri sendiri, seperti para terorisme, para koruptor, aksi kekerasan yang berbau sara, dan lain-lain. Hal ini membuktikan hak untuk mendapatkan keamanan bagi warga negara Indonesia belum terwujud.
Sedangkan kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia sudah dilakukan atau diusahakan. Tetapi hak mereka untuk mendapatkan keamanan belum mereka dapatkan sepenuhnya. Hal inilah yang menyebabkan keseimbangan antara hak dan kewajiban menurut pasal 30 dikatakan belum seimbang. Kesimpulan, dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bersangkutan atau membahas tentang bela negara yang dilakukan oleh institusi negara, yaitu TNI dan Polri, serta tidak hanya institusi negara saja yang bisa membela negara. Masyarakat atau warga negara Indonesia juga bisa membela negara dengan caranya masing-masing dan tugasnya masing-masing untuk melakukan aksi bela negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Apabila kita ingin mendapatkan hak kita secara sepenuhnya, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dengan sepenuhnya pula, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban, supaya tercipta kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.